Bismillah. Syurutus sihatil jama'ati. Syurutu jama' dari syartun, syurutu itu syarat-syarat. Sihatil jama'ati, sihah itu sehat. Sehat artinya sah. Syurutus sihatil jamaah berarti syarat-syarat sahnya jamaah. Wa yustarotu dan disyaratkan lesihatil jamaati agar jamaah itu sah, sholat jamaah itu sah. Ada berapa? Satu asya, ada 5 perkara. Yang pertama, an yanwiyah, hendaklah berniat. Siapa? Al-ma'mum, itu para makmum. Berniat para makmum. Al-iqtida'a bil imam. Iqtida itu mengikuti. Bil imami, kepada imam. Jadi wajib bagi makmum itu ketika sholat jamaah, dia wajib niatnya itu memang mengikuti imam, bermakmum. Kalau dia di belakang imam tapi tidak berniat untuk mengikuti imam, maka dihukumi dia sholat munfarid, sholat sendirian. Jadi dia walaupun secara zahir dia di belakang imam, gerakannya mengikuti imam, tapi niatnya dia itu sholatnya tidak mengikuti imam sendiri itu ya, maka hukumnya jatuh hukum dia sebenarnya sholat munfarid. Kenapa? Karena tidak berniat menjadi makmum. Yang kedua, an yakuna aliman. Hendaklah itu makmum yakuna, hendaklah itu makmum aliman, mengetahui biintiqalati pergerakan, gerakan imamnya ka'ruyatihi, seperti dengan cara melihat, dengan cara baik melihat lahu kepada imam li ba'di saufi, atau melihat sebagian shaf karena terhalang dengan shaf dia di belakang, maka dia bisa melihat gerakan shaf yang di depannya. Ya, shaf di depannya, lihat shaf depannya lagi, terus bisa melihat imam gitu kan, bersambung. Jangan sampai terputus shafnya. Terputus imamnya sudah berdiri, makmumnya malah salam gitu ya, berarti nggak melihat nih makmumnya. Terputus ini ya, terputus, tidak bisa lihat gerakan yang dilakukan oleh imam. Au samain sautihi, atau kalau tidak mendengar gerakannya maka bisa melihat, bisa mendengar suara imam. Au sauti mubalikin, atau kalau suara imamnya itu lirihnya sudah sepuh, Allahu Akbar, sudah sepuh ini imamnya, ini suaranya kurang lantang ya, maka ada imam atau mubalik yang menyampaikan yang keras ya, Allahu Akbar, maka di belakang imam ada mubalik imam yang kita sebut Bilal itu ya, Allahu Akbar, oh keras sampai yang paling belakang bisa dengar. Kalau imamnya lirih ya karena udah sepuh, tidak bisa lantang, maka makmum masih bisa mendengar mubalik imam, semestinya masih bisa mendengar mubalik imam gitu ya. Kalau gerakan tidak bisa melihat, kemudian suara imam juga lirih, maka hendaklah masih bisa terdengar itu suara mubalik yang meneruskan suara imam. Yang ketiga, alla yataqaddama ala imami, hendaklah tidak lebih depan dibanding imamnya. Ukuran lebih depan itu adalah dari tumit. Kalau imamnya kakinya pendek ya, tapak kakinya pendek, ini hanya berdua aja makmumnya itu. Kemudian makmum berdiri di samping kanannya, tumit makmum di belakang tumit imam. Tapi karena kaki makmum itu lebih panjang, tapak kakinya, jari-jarinya lebih depan dari imam. Gimana itu Pak Ustadz? Sah, karena ukurannya adalah tumit. Kalau tumitnya di belakang imam, ya sudah sah. Ya, maksudnya dia tidak melanggar syarat yang ketiga ini, tidak lebih depan dari imam posisinya. Jadi tumitnya ukurannya Ibu ya, bukan jari jempol. Karena nanti kalau ukuran kakinya ya, tapak kakinya beda, imamnya ini kecil nih, ukurannya 15 misalnya ya.
Ukuran sepatunya 15, kecil banget 15 ya. Kemudian makmumnya 50, ya kan panjang itu ya. Jari makmumnya lebih depan, enggak apa-apa. Karena yang jadi ukuran dan yang penting tumit makmum di belakang tumit imam. Bagaimana kalau di Masjidil Haram? Yo, bisa berhadapan-hadapan itu imam dengan makmum karena sholatnya melingkar. Tapi harus tetap ya. Walaupun berhadapan, maka yang di depan berhadapan itu ada lurus atau sambungnya sop. Sop itu ada di belakang imam. Ya begitu. Nggak apa-apa kalau di Masjidil Haram karena memang sholatnya melingkar. Kemudian yang keempat, ala yahula bainahuma hailun, hendaklah tidak terhalang bainahuma antara imam dan makmum hailun dengan suatu penghalang. Maksudnya menghalang itu rapat itu. Rapat gimana? Ya, tidak punya akses untuk bisa masuk kepada imam. Rapat ini pintunya ini. Pintu jendela rapat di ruang utama misalnya ya. Ruang tua masjid, pintu jendela rapat tutup. Nah, makmumnya di ruang teras yang nggak bisa akses untuk menuju imam karena tutup. Nah, ini tidak boleh. Harus pintunya terbuka atau jendelanya terbuka. Walaupun ada tembok-tembok penyekat yang lain ya, tapi harus ada yang bisa menjadikan makmum itu jalan menuju imam. Tidak boleh rapat tertutup. Kemudian yang kelima, ayyakruba minhu idza kana fi ghairi masjidin. Nah, kalau di luar masjid, hendaklah imam dan makmum itu jaraknya deketan, lebih dekat begitu ya. Deketan lebih dekat. Barakallahu li wa lakum.